Halo guys, selamat datang kembali di channel Do It Yourself. Seperti biasanya, di video kali ini kita akan membahas alir dari sebuah film terbaru, keluaran Marvel Studio, yang berjudul Shang-Chi The Legend of Ten Rings. Singkatnya, film bergenre action fiksi adaptasi komik Marvel ini menceritakan tentang kehidupan Shang-Chi yang diperankan oleh artis Simu Liu, di mana ia harus menghadapi masa lalunya setelah memutuskan pergi dari sebuah organisasi bernama Ten Rings bersama dengan temannya yang bernama Katie yang diperankan oleh artis Awkwafina. Film diawali dengan legenda 10 cincin yang telah diceritakan selama ribuan tahun. Sebuah artefak mistis yang ditemukan oleh salah seorang pria bernama Wenwu, yang digunakan untuk mendapatkan kekuatan seperti dewa, serta kekayaan yang berlimpah. Dengan menggunakan 10 cincin tersebut, ia dapat menghabisi sebuah pasukan seorang diri, tanpa terluka sedikit pun. Ia pun lalu mendirikan sebuah organisasi bernama Ten Rings, yang berisikan prajurit dari berbagai belahan dunia, untuk melakukan dominasi pada setiap sudut dunia selama berabad-abad. Hingga akhirnya pada tahun 1996, Wenwu yang masih menginginkan kekuatan dan kekuasaan lebih menemukan hal yang menarik, yakni sebuah legenda desa kuno tersembunyi dengan berisikan makhluk mitos dan sihir kuno. Wenwu yang tak memiliki kesabaran akhirnya memutuskan untuk langsung pergi mencari desa tersebut bersama beberapa anak buahnya, yang akhirnya malah mendapati dirinya tersudutkan seorang diri di sebuah hutan bambu. Setelah lama berjalan, ia akhirnya bertemu dengan seorang wanita bertopeng bernama Jiang Li, yang ternyata merupakan penjaga dari desa Talo. Jiang Li lalu mengingatkan Wenwu bahwa tempat tersebut bukanlah tempat yang ia bisa datangi sesuka hati tanpa izin, dan mengusir Wenwu yang merupakan seorang penyusup bagi desa Talo. Sayangnya peringatan tersebut tak ia dengarkan, hingga akhirnya terjadilah adegan perkelahian di antara mereka. Dengan menggunakan seni bela dirinya serta kekuatan alam yang berada di sekitarnya, Jiang Li berhasil mengalahkan Wenwu yang tak berkutik, walaupun menggunakan 10 cincinnya. Namun tak disangka, pertemuan itu juga membuat Wenwu dan Jiang Li saling jatuh cinta, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah dan mempunyai anak yang bernama Shang-Chi. Scene lalu berganti ke masa sekarang, tepatnya di kota New York. Terlihat seorang pria bernama Shaun dan teman perempuannya bernama Katie yang bekerja sebagai juru parkir di sebuah hotel. Di malam harinya, Shaun dan Katie menemui Sue dan pasangannya untuk makan malam bersama, sambil bercerita tentang bagaimana pertemuan Katie yang agresif melindungi Shaun yang penakut sewaktu mereka kecil. Parking is easy. It's like the most. Well, it's almost midnight. We got the early shift. Besok paginya, Shaun pergi ke rumah Katie yang baru saja terbangun setelah karaokean semalaman bersama Shaun untuk sarapan sekaligus berangkat kerja bersama. Namun ibu Katie yang terus menyindir Katie untuk mencari pekerjaan lain membuat mereka berangkat lebih cepat.
Di waktu yang sama juga nenek Katie menanyakan kepada Shaun perihal pernikahan yang kemudian dijawab oleh Shaun bahwa mereka hanyalah teman. Dari jawaban tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Shaun dan Katie dalam hubungan friendzone. Kembali lagi ke cerita. Shaun dan Katie pun berangkat kerja dengan menggunakan bus, sambil mengomentari seseorang yang dilihatnya di dalam bus. Namun, tak lama kemudian, datanglah beberapa pria yang memaksa untuk mengambil liontin hijau milik Shaun, yang mana liontin tersebut mirip dengan liontin yang diberikan Jiang Li atau ibu Sanchi kepada Sanchi sewaktu kecil dulu. Sayangnya, Katie yang mencoba melerai aksi tersebut malah dipukul oleh salah satu pria jahat tadi, hingga akhirnya membuat Shaun menjadi marah, dan BAM! Seketika itu, terpentalah pria jahat tadi setelah menerima pukulan langsung dari Shaun. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan dengan menghabisi dua pria jahat di sampingnya dengan aksi keren yang akhirnya membuat Katie kemudian bertanya kepada Shaun. Pertarungan pun kembali dilanjutkan di dalam bus bersama dengan seorang pria besar bertangan parang yang muncul menyerang Shaun. Celakanya, pertarungan itu membuat rem bus menjadi rusak dan sopir bus menjadi pingsan, yang membuat semua penumpang dan orang-orang di jalan menjadi bahaya. Dengan bantuan Katie yang mengemudikan bus, Shaun pun akhirnya berhasil menyelamatkan para penumpang dan mengalahkan para penjahat tadi. Namun tanpa disadari, ternyata Shaun telah kehilangan liontinnya yang mungkin telah dicuri oleh pria besar sebelumnya. Setelah itu, Shaun lalu menjelaskan ke Katie bahwa orang-orang yang menyerang mereka sebelumnya mungkin saja orang suruhan ayahnya, dan ia juga harus segera pergi ke Macau untuk menemui adiknya yang mungkin juga dalam bahaya. Setelah mendengar itu, Katie pun akhirnya juga memutuskan untuk ikut bersama Shaun, dan mereka pun berangkat menuju ke Macau. Selama perjalanan menuju Macau menggunakan pesawat, Shaun menceritakan masa lalunya saat dimana Sanchi dan adik perempuannya masih kecil. Setelah ibu mereka meninggal, Sanchi kemudian dilatih paksa oleh ayahnya dan seorang pria bertopeng untuk belajar menjadi seorang pembunuh. Sedangkan adik perempuannya yang terabaikan memilih untuk belajar bela diri seorang diri. Hingga akhirnya dia pun lari dan tak sengaja bertemu Katie setelah gagal dalam misi pembunuhan yang diperintahkan oleh ayahnya. Ia juga mengatakan kepada Katie bahwa namanya sebenarnya bukanlah Shaun, melainkan Sanchi. That's not what happened. Mereka pun lalu tiba di Macau dan langsung menuju ke tempat yang tertulis di dalam surat adiknya sebelumnya. Sebelum masuk, Sanchi diminta untuk menandatangani sesuatu oleh penjaga. Sanchi lalu berkata bahwa ia hanya datang untuk menemui adiknya yang bernama Su Xialing. Namun tak disangka, begitu masuk, ia disambut oleh seorang pria yang memanggilnya Bus Boy, yang mana pria tersebut telah menonton video pertarungan Sanchi di bus yang direkam dan diposting oleh salah seorang penumpang bus. Pria tersebut bernama John, yang kemudian membawa Sanchi dan Katie untuk berkeliling melihat tempat tersebut, yang ternyata merupakan arena pertarungan ilegal. Tak disangka terlihat juga Abomination dan Wong yang sedang bertarung di arena utama. Pada akhirnya, pertarungan dimenangkan oleh Wong. John lalu berkata bahwa Sanchi akan mengikuti pertarungan berikutnya, yang mana sebenarnya Sanchi telah ditipu untuk setuju dan bertanda tangan pada saat sebelum mereka masuk tadi. Mau tidak mau, Sanchi harus ikut. Ia pun lalu pergi bersiap di belakang panggung, di mana kita akan melihat kembali Abomination bersama Wong
yang kemudian pergi ke sebuah portal. Pertandingan pun dimulai, dan betapa terkejutnya Sanchi melihat lawannya yang ternyata adalah adiknya sendiri, yakni Su Xialing, yang diperankan oleh Meng Er Zhang. Tanpa ampun, Su Xialing terus menyerang Sanchi, yang mencoba tak menyakiti adiknya, walaupun pada akhirnya dibuat pingsan oleh tendangan langsung adiknya. Hal itu dilakukan Xialing dikarenakan marah kepada Sanchi yang dulu berjanji akan kembali setelah menyelesaikan misinya. Namun nyatanya malah tak kembali dan pergi meninggalkannya. Begitu sadar, Sanchi dan Xialing pun berbicara. Sanchi mencoba mengingatkan Xialing bahwa dirinya mungkin dalam bahaya, dikarenakan liontin Sanchi telah dicuri oleh ayahnya. Dan mungkin saja target berikutnya adalah Xialing yang mempunyai liontin kedua. Sayangnya, Xialing yang telah kecewa kepada Sanchi memilih untuk tak mendengarkannya dan juga menolak bantuannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja kerusuhan pun terdengar, yang mana hal itu disebabkan oleh para anggota Ten Rings, suruhan Wenwu. Sanchi dan Katie yang ditinggal oleh Xialing terpaksa harus melarikan diri melalui luar jendela yang berbahaya. Dan tentu saja tak semudah itu. Para musuh yang melihat pun juga membuat Sanchi harus bertarung di tempat yang kurang tepat, sambil melindungi Katie yang sedang mencoba lari ke lift. Sayangnya, salah seorang prajurit musuh berhasil menyerang Katie yang membuatnya berakhir jatuh dari ketinggian dan tak dapat diselamatkan oleh Sanchi. Untungnya, Xialing pun tiba-tiba saja muncul untuk menyelamatkan Katie dan membantu Sanchi bertarung mengalahkan musuh. Prajurit bertopeng pun juga lalu muncul dan berhasil mengambil liontin milik Xialing. Sanchi yang melihat itu lalu mengejar si prajurit bertopeng, dan adegan pertarungan pun kembali terjadi. Alhasil, pertarungan berhasil dihentikan oleh Wenwu yang tiba-tiba saja muncul setelah Sanchi berhasil mengalahkan prajurit bertopeng tersebut dan mengambil liontin Xialing yang direbut oleh prajurit tersebut juga. Sayangnya, pertemuan dengan ayahnya tak membuat Sanchi dan Xialing senang, dikarenakan mereka terpaksa harus ikut pulang bersama Wenwu ke markas Ten Rings. Tak lupa juga Katie yang ikut dibawa oleh para prajurit. Dengan menggunakan helikopter, mereka bertiga akhirnya sampai di markas Ten Rings, sekaligus rumah Sanchi dan Katie dulu. Xialing dan Katie yang dikurung lalu mengobrol bersama. Xialing menceritakan tentang dirinya yang dilarang berlatih seni bela diri oleh ayahnya, dikarenakan seorang perempuan, serta bagaimana ayahnya yang mengabaikannya sejak ibunya meninggal, dikarenakan dirinya yang mirip dengan sosok ibunya. Hingga akhirnya ia pun memutuskan lari dari rumah dan berhasil membangun kerajaannya di Macau pada umur 16 tahun. Sedangkan di tempat lain, Sanchi sedang melihat-lihat kamarnya sambil mengingat dirinya di masa kecil yang terus-terusan berlatih untuk membalaskan dendam ibunya. Di malam harinya, saat makan malam bersama, ayah Sanchi minta Sanchi untuk menjadi penerusnya, sambil menceritakan tentang dirinya yang dulu sangat ditakuti, hingga akhirnya bertemu dan jatuh cinta kepada ibu Sanchi. Ibu Sanchi yang memilih untuk meninggalkan hutan yang dijaganya serta menikah dengan Wenwu membuat Wenwu yang telah kesepian selama ribuan tahun akhirnya merasakan bahagia. Namun semua itu kembali berubah setelah Jiangli meninggal. Wenwu lalu berusaha mencari cara agar dapat menemui Jiangli kembali. Hingga akhirnya ia pun menemukan sebuah cara,
yakni dengan membuka sebuah gerbang yang berada di pegunungan desa Talo. Wenwu lalu bercerita bahwa ia pernah merasakan kehadiran Jiang Li yang memanggil namanya. Wenwu juga merasa bahwa ia harus segera menyelamatkan Jiang Li yang mungkin saja tengah dipenjara oleh warga Talo, dikarenakan warga Talo yang tak pernah merestui hubungan Wenwu dan Jiang Li. Sanchi dan Xialing yang merasa aneh mencoba menyadarkan ayahnya. Sayangnya hal itu tak berhasil, hingga akhirnya Wenwu membawa mereka ke sebuah ruangan dan memasang liontin warisan Jiang Li tepat ke mata sebuah patung naga. Dan betapa terkejutnya mereka melihat sebuah fenomena ajaib yang kemudian memperlihatkan sebuah jalan menuju ke gerbang desa Talo. Wenwu yang telah menyadari itu lalu meminta Sanchi dan Xialing untuk ikut bersamanya menyelamatkan Jiang Li dan menyerang desa Talo. Sayangnya Sanchi dan Xialing yang menolak membuat mereka dihajar oleh ayahnya, hingga akhirnya dibawa ke penjara bawah tanah. Di tempat itu, mereka bertemu dengan Trevor, seorang mantan aktor yang juga ditahan oleh Ten Rings, dikarenakan pernah mencoba meneror Amerika dengan menggunakan nama The Mandarins, hingga akhirnya dihajar oleh Iron Man dan diculik oleh Ten Rings. Tak lama sebuah hewan unik pun muncul, yang diakui oleh Trevor sebagai sahabatnya, yang bernama Morris. I've been doing weekly ghosts for lads. Namun sebenarnya hewan tersebut adalah salah satu hewan mitologi yang berasal dari desa Talo. Anehnya, Trevor yang memahami bahasa Morris lalu berkata bahwa Morris meminta tolong kepada Sanchi untuk membawanya pulang ke desa Talo dan juga akan memandunya ke sana. Dengan bantuan Xialing yang mengetahui jalan kabur, mereka pun keluar dari penjara dan menuju ke desa Talo dengan menggunakan mobil yang mereka curi di garasi markas Ten Rings. Walaupun aksi kejar-kejaran sempat terjadi, namun semua itu tak dapat menghalangi mereka untuk pergi ke desa ibu tercinta mereka, yakni desa Talo. Esok harinya, mereka pun sampai di depan sebuah hutan bambu, yang sebenarnya merupakan sebuah labirin untuk menuju ke desa Talo. Setelah lama menunggu arahan dari Morris, mereka pun akhirnya masuk ke dalam hutan, yang ternyata penuh dengan rintangan. Namun berkat arahan Morris yang ditranslatekan oleh Trevor, mereka pun akhirnya berhasil masuk ke desa legenda Talo, melalui sebuah air terjun dengan keadaan mobil yang hampir rusak total. Stay in the pocket. Will you just stop saying stay? Yeah. We're not gonna make it. Now, all we have to do is go through. Sesuai dengan legenda yang diceritakan, mereka semua terpukau dengan keindahan alam serta penampakan hewan-hewan mitologi yang berada di sekeliling mereka. Namun warga yang ketakutan melihat kedatangan orang asing membuat penjaga harus menyambut mereka dengan tidak ramah. Untungnya seorang wanita datang menolong mereka. Wanita tersebut ternyata adalah Jiang Nan, yang merupakan saudari ibu mereka sekaligus bibi mereka. You 误会了，请听我们说。你这是在干什么？
我是你们的小姨，应南。Look who has found. Setelah memperingati Jiang Nan bahwa ayah Sanchi akan segera datang, mereka semua pun langsung bersiap. Jiang Nan lalu menjelaskan kepada Sanchi dan yang lainnya bahwa mereka atau tepatnya warga desa Talo adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga gerbang kegelapan dari para orang-orang yang selalu terpanggilkan oleh sang kegelapan melalui sebuah suara sesat. Something on the other side. Avoid. They know the 10 rings have the power to. Di waktu yang sama, Katie lalu pergi bersama seorang nenek untuk dibawa ke tempat latihan Humana agar dapat membantu dalam pertarungan nanti. How you guys know exactly what you want to do, and you spend your whole. I just know my own limits, and I'm not gonna waste. Sanchi dan Xialing lalu dibawa ke tempat dupa ibunya. Bibi Jiangnan lalu menyerahkan sebuah armor yang terbuat dari sisik naga untuk mereka berdua. Armor tersebut ternyata disiapkan oleh sang ibu yang telah menunggu kedatangan Sanchi dan Xialing ke desa Talo nanti. Xin lalu berpindah pada Xialing saat tengah latihan menggunakan senjata yang ia dapatkan dari Bibi Jiangnan. Begitupun juga dengan Katie yang semakin baik dalam latihan memanah. Sedangkan di tempat lain, Sanchi latihan bersama dengan Bibi Jiangnan. Terlihat Bibi Jiangnan memiliki seni bela diri yang sama dengan yang digunakan oleh Jiangli, ibu Sanchi. Sambil beradu dengan Sanchi, Bibi Jiangnan pun juga mulai mengajarkan gerakan-gerakannya kepada Sanchi. Hingga akhirnya Bibi Jiangnan melakukan jurus angin yang membuat Sanchi langsung terbaring di tanah. Bibi Jiangnan yang melihat kelemahan hati Sanchi lalu memberi saran agar Sanchi mulai memaafkan dirinya agar dapat berkembang. Di malam harinya, Sanchi terduduk sendiri sambil mengingat kembali kenangan terakhir bersama ibunya sebelum meninggal, yang mana ibunya dibunuh oleh sekumpulan orang yang datang mencari Wenwu dikarenakan dendam. Namun Wenwu yang tak ada pada saat itu membuat Jiangli harus menghadapi mereka dengan syarat bahwa mereka tak boleh menyakiti Sanchi dan Xialing, yang membuat nyawa Jiangli pun hilang. Hingga pada akhirnya Wenwu pun pulang dengan melihat keadaan istrinya yang telah mati. Wenwu lalu pergi membalaskan dendam istrinya bersama Sanchi kecil dengan menghabisi para pembunuh tersebut menggunakan kekuatan cincin. Di saat yang sama juga Wenwu pun mulai mencuci otak Sanchi untuk menjadi pembunuh, walaupun pada akhirnya gagal dikarenakan Sanchi yang tak ingin membunuh dan lari pada misi pertamanya. We found the man responsible for killing your mother. Ten Range to what it once was. Xin lalu kembali saat Sanchi terduduk sendiri. Tak lama Katie pun datang dan mendengarkan cerita masa lalu Sanchi. Sayangnya keberadaan Katie tak merubah pikiran Sanchi yang masih menyalahkan dirinya, hingga akhirnya berpikir untuk membunuh ayahnya, dikarenakan berniat untuk merusak kampung ibunya.
dari penyerangan pun tiba. Semua orang terlihat sibuk menyiapkan senjata dan armor yang akan mereka gunakan. Begitupun juga dengan Katie, Sanchi, dan Xialing yang kemudian menyadari kedatangan ayahnya. Bibi Jiangnan lalu mencoba mengusir Wenwu yang datang bersama dengan pasukannya dan mengatakan bahwa Jiang Li tak ada di dalam gerbang tersebut karena ia memang telah benar-benar tiada dan hanya sang kegelapanlah yang berada di balik gerbang itu. Sayangnya Wenwu yang telah dibutakan oleh sang kegelapan akhirnya memaksa lewat, yang membuat bentrokan pun terjadi. Sanchi yang melihat ayahnya menerobos maju, akhirnya memutuskan untuk mengejarnya, yang dibantu oleh Xialing dengan melawan si tangan parang. Setelah berhasil mengejarnya, Sanchi dan Wenwu pun saling bertarung. Sayangnya Wenwu yang memiliki kekuatan 10 cincin masih terlalu kuat untuk dirinya yang hanya menggunakan sebuah tongkat berlapiskan sisik naga. Alhasil ia pun diterbangkan oleh tinju Wenwu dan berakhir jatuh ke dalam danau. Kemudian Wenwu pun langsung bergegas menuju ke gerbang kegelapan untuk membebaskan sang istri. Dengan beberapa pukulannya, ia berhasil membuat gerbang menjadi sedikit rusak, yang membuat beberapa monster pun berhasil keluar. Scene lalu berpindah pada bentrokan antara warga Talo dan prajurit Ten Rings. Terlihat Bibi Jiangnan yang merasakan kedatangan salah satu monster, mencoba untuk memperingati orang-orang dan mengajak untuk bekerja sama. Hal itu dikarenakan monster tersebut tak dapat dibunuh dengan mudah, dan hanya bisa dibunuh dengan menggunakan senjata sisik naga. Untungnya si tangan parang yang awalnya menolak, akhirnya memilih untuk ikut bekerja sama, setelah melihat salah satu prajurit yang mati tanpa bisa melakukan perlawanan di hadapan monster itu. Scene lalu berpindah pada Katie yang ikut mengambil busur panah untuk membantu pertempuran, sambil menyaksikan Wenwu yang terus memukul gerbang, dan membuat para monster pun menjadi semakin banyak berdatangan. Pasukan yang melihat kedatangan para monster semakin dekat, akhirnya bersiap untuk memanah. Namun, Sanchi yang sebelumnya pingsan di dalam air, tiba-tiba saja muncul dan menyerang para monster tersebut, bersama dengan seekor naga yang ditungganginya. Yops, naga tersebut adalah sang The Great Protector, yang akhirnya terbangun dikarenakan keributan yang dibuat oleh Wenwu. Setelah membantu para warga Talo dari monster, ia pun lalu kembali menghampiri ayahnya, dan mereka pun sekali lagi beradu skill, yang akhirnya dimenangkan oleh Sanchi setelah berhasil mengendalikan 10 cincin ayahnya dengan bela diri yang diajarkan Bibi Jiangnan sebelumnya. She's calling. Dad, please. Namun tiba-tiba saja sang kegelapan keluar dan menyerang Wenwu yang sempat melindungi Sanchi.
Alhasil Wenwu pun wafat guys, setelah berhasil mewariskan cincinnya ke Sanchi, dikarenakan jiwanya yang diserap oleh sang kegelapan. Tak lama kemudian, Xialing pun datang dengan menaiki sang naga dan menyerang monster besar tersebut yang hendak juga memakan Sanchi. Sang kegelapan yang masih merasa lemah dikarenakan baru bangkit, akhirnya pergi menuju desa untuk menyerap jiwa warga desa. Sanchi yang menyadari itu juga langsung pergi mengejarnya setelah menutup kembali gerbang kegelapan. Untungnya sang naga berhasil menahan monster tersebut. Namun dikarenakan terus mendapat asupan jiwa dari para pasukannya, membuat sang kegelapan menjadi lebih kuat, yang akhirnya tak dapat lagi ditahan sendiri oleh sang naga. Sang kegelapan pun balik menyerang sang naga, yang membuat jiwa naga terancam. Hingga akhirnya anak panah Katie menusuk ke leher monster tersebut yang berhasil menyelamatkan jiwa sang naga. Xialing dan sang naga pun lalu bekerja sama menyudutkan si monster yang lengah. Hingga akhirnya pertarungan pun diakhiri dengan serangan ultimate Sanchi bersama 10 cincin barunya, yang membuat sang kegelapan pun meledak tak bersisa. Pertempuran pun ditutup dengan acara penghormatan untuk para prajurit yang gugur. Thousand years ago, and 1,000. Scene lalu berganti pada Sanchi dan Katie yang bertemu dan makan malam bersama dengan Su lagi. Lucunya, Sanchi dan Katie yang menceritakan pengalamannya itu hanya membuat Su dan pasangannya merasa dibodohi. Hingga akhirnya Wong yang tiba-tiba muncul di tengah restoran sambil memanggil nama Sanchi dan membuat semua orang kaget. Wong kemudian membawa Sanchi dan Katie untuk menemui Bruce dan Kapten Marvel yang tengah menganalisa signal yang dikeluarkan oleh 10 cincin yang asal dan tujuannya masih menjadi misteri, dan cerita pun berakhir. They're not vibranium. Stay safe. I know this is a lot to take in, but before, and there's no going. Yeah, that's a good idea. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga menghibur teman-teman sobat duit sekalian. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys. Okay guys, have fun with my storyline and see you on next video.